Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Bisa sama batangnya. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus, dimasukin. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya ini. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan melihat hal-hal seru di mana akan ada pembuktian gitu ya. Benar tidaknya yang mengaku cicit dari Mbah Priuk ya atau Habib Jindan ini sakti atau tidak. Ini ada pembuktiannya. Kita bisa cek sendiri, nilai sendiri apakah dia benar-benar sakti atau tidak. Kita lihat ya. Kita masuk ke inti masalah. Jadi yang dukun yang benar-benar itu yang seperti apa? Kalau Udin kalian nggak berpikir bahwa itu mencemarkan nama baik dukun juga, dukun yang benar itu yang kayak gimana sih? Ya dukun yang benar yang nggak merugikan orang, jelas gitu aja. Ada izinnya? Iya, ada izin dan nggak merugikan orang. Oke. Nah teman-teman, dari video tersebut kita jadi tahu ya bahwa asosiasi dukun tabib Indonesia ini teman-teman ya berarti tidak berada di pihak Gus Samsudin juga ya teman-teman ya. Oke, kalau boleh saya tahu, Mas Jindan ini dukun ya berarti ya? Hah? Ahli metafisika aja deh, jangan dukun lagi. Enggak, kalau Ahli metafisika. asisten gurunya, artinya masuk kategori dukun. Tuh teman-teman ya, dia sendiri nggak mau disebut dukun gitu ya. Jadi dia pengennya disebut ahli metafisika katanya. Prakteknya praktek apa nih? Saya sih rukiah. Pengobatan? Pengobatan. Pengobatan? Ya, Oh, pijit, pengobatan. rukiah dia. Ada pijit ente. Tukang pijit Apa? itu mah. Rukiah aja tukang Oh, pijit. Agus ya. Oh, pengobatan? Nggak ada Iya, pelapor rukiah. itu dukun pijit. Lupa. Pengobatan berarti Saya nggak tahu ya mereka itu sedekat apa, tapi kalau kita lihat itu kurangnya kekompakan dalam berkomunikasi ya. Yang satu bilang rukiah, yang satu dukun pijit, yang satu menolak disebut dukun pijit ya. Aduh. berarti pengobatan tradisional. Ya. Izinnya apa nih? Saya izinnya ikut ke yayasan Bang Haji Ridwan, Majelis Zikir Aridwan. Ya. Oh, ikut ke Yayasan Guru Sepi. yayasan Yayasan, beliau. iya. Bang Jindan itu punya apa ya? LSM. Izin pribadinya Udah ada? ada semua. Ada Ada. SPP apa namanya? Surat tanda perizinan tradisional ya? Pokoknya lengkap dah semuanya dah. Lengkap. Dia nggak ngerti kalau masalah itu. Lengkap. Apa? Apa? Enggak, Izinnya praktek, izinnya prakteknya apa? Izin prakteknya? Saya izin praktiknya ya Pijit atau ramuan tradisional atau apa? saya bikin rukiah. 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 Rukiah ada izinnya juga ya? Iya, jikir. Gawat kalau kagak ada izin, tangkap langsung aja. Nah teman-teman, jujur aja ya, saya baru tahu bahwa perukiah itu harus punya izin. Entah benar atau enggak, tetapi menurut saya kan rukiah itu bisa rukiah mandiri juga loh teman-teman ya. Apa perlu izin gitu ya? Kalau menurut saya sih enggak sih, tapi nggak tahu ya. Saya mungkin teman-teman lebih tahu masalah izin-izin itu ya. Enggak, Rukiah. enggak gini. Saya luruskan, sebenarnya beliau ini tidak mengerti izin itu apa. Maaf, saya luruskan. Karena ada spesifikasi izin kan, ada izin urut, izin ini, izin itu. Jadi Tapi katanya tadi kan izinnya lengkap. Saya pengen Lengkap, tanya izin ya, pribadinya saja. Izin pribadinya ini diizinkan sebagai prakteknya ini praktek di bidang apa nih? Kalau dari Dinkes ini? Saya praktik di bidang ya spiritual. Jadi rukiah atau apa? Semua. dia hanya rukiah aja, rukiah. Semua pokoknya semua yang saya jalanin pokoknya. Nah teman-teman, dari tadi nggak kompak ya, dia bilang semua, yang satu bilang rukiah saja. Jadi mereka nggak ada kekompakan dalam berkomunikasi teman-teman. Tapi Pengobatan bisa masalah. buat muntah paku juga. Wah seperti itu mah sulap, Hong Jabar Hong. Itu sulap. Oh, nggak bisa. Sulap Lagi itu dukun Hong itu Jabar sulap. Hong itu mah. Nggak bisa. Iya. Nggak Hong bisa. Jabar Hong itu mah. Mungkin abang ilmunya kurang tinggi. Iya. Si Udin soalnya bisa banget. Hah? Ya udah bisa. Enggak gini. Nah untuk saat ini saya masih sepakat masalah dia tidak bisa mengeluarkan paku dalam tubuh gitu ya teman-teman, bahwa itu sulap. Nah itu saya sepakat dengan dia ya teman-teman. Dan ini ada sedikit joknya dari Dr. Richard tadi ya, bahwa berarti kurang tinggi ilmunya, bahwa Samsudin bisa katanya. Jadi Gus Samsudin itu bisa teman-teman mengeluarkan benda-benda dalam tubuh. Itu berarti Gus Samsudin itu sebenarnya apa ya, itu trik gitu intinya gitu ya. Gus Samsudin itu nggak sesakti itu. Oke, enggak ya. Jadi terus ada kemampuan apa lain selain itu, selain doa apa lagi? Saya sih kemampuan apa nih dari segi apa nih, paranormal. Nah, metafisika atau apa itu paranormal? Meramal? Meramal insya Allah bisa. Wow, dia bisa meramal guys ya. Enggak, mana? Jadi bisa meramal apa nih? Masa depan bisa?
Ya, ente masa depan. Coba. Bisa. Mau masa depan apa? Kalau misalnya Muhammad dulunya. Ntar agamanya apa nih? saya Katolik. Oh, Oke. oke. Tapi bukan trik, bukan sulap itu aja sih. Nah, kalau tadi bisa ramalan, ramalan seperti apa nih? Kalau boleh ramalan ke depan, misalnya Jin dan Mas Jin dan bisa tulis kayak itu angka, terus saya tulis di sini angka bisa sama, apakah itu mungkin kan? Itu sulap. Itu sulap. Bukan sulap sih sebenarnya. Bang Jin kan menebak masa depan apa yang saya tulis. Nah teman-teman benar juga ya, kalau benar dia bisa menebak masa depan, coba aja tebak angka berapa yang akan ditulis gitu ya. Benar juga sih. Ya, cuma itu aja ya. Oke, selain itu kemampuan meramal ada kemampuan yang lain lagi? Ya, Bacok nggak bisa. Saya dengan juga mungkin main anti tembak sih. Ahli tembak. Anti tembak. Anti tembak. Anti tembak. Apa anti tembak itu? Ya, Kalau makanya- ditembak nggak bisa kena? bukan bisa kena, mungkin Spiderman bisa nginder. Bukan, jadi ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Nggak tembus. Nggak. Selain dia bisa meruqyah ya, meramal, dia juga rupanya bisa kebal tembak ya gitu ya, nggak tembus. Wow. Tapi kalau misalnya peluru bisa, berarti pisau juga bisa dong? Pisau dapur. Saya isi koran aja. Saya isi koran. Biar orang merasakan. Enggak, udah siap. Jangan, Amannya, jangan, nggak usah. Pistol udah bawa kita, pisau udah bawa. Oh, kalau Tapi- pistol tapi nanti nanti aku berperkara di sini. Iya, Tapi tapi- kalau misalnya pisau boleh nggak? Pisau di gimanain? Iris aja, bukan. Mau bisa gimana? Bisa. Coba. Mana tadi? Luar biasa teman-teman, akhirnya akan ada pembuktian ya kebal dari pisau. Luar biasa ini. Jarum aja deh, kalau nggak. Jarum nggak bisa ditusuk juga? Sini mana jarum? Jadi nggak bisa diinfus Iya, dong? sini jarum tuh. Jarum. Pembuktian di iris pisau nggak jadi ya, karena dialihkan ke jarum pentul. Oke. Oke. Nah teman-teman, barusan dia sudah melakukan pembuktian walaupun videonya tidak diperlihatkan secara jelas ya, jadi tertutup, sangat tertutup sekali ya, dihalangi oleh tangannya. Karena di video lain saya lihat ya dia melakukan pembuktian tetapi dicurigai bahwa cara nusuknya itu menggunakan trik, yaitu keatasin gitu ya, jadi ditempel terus dikeatasin sehingga bengkok gitu ya, jadi dibengkokin intinya kayak gitu. Kalau jarum kasur bisa saya diginiin. Kalau saya nusuk boleh nggak? Nah, sekarang kali sawah mas ya. Hah? Kalau satu kali Saya sawah. nggak kebel. Ya, jangan begitu. Jadi gini ya. Nih. Nah teman-teman, kita lihat sendiri videonya ketika ditantang dengan yang nusuknya itu orang gitu ya, malah diajaknya itu ya udah sekali-sekali gimana, sekali ewang itu lu sekali gua sekali, gua nusuk lu dia nusuk gua gitu maksudnya ya. Dia entah nggak berani, entah memang dia pengen ngebuktiin aja ayo gitu bahwa ini beneran loh gitu ya. Tapi saya lihat ini ya sepertinya ya dia sih nggak berani teman-teman kalau orang lain yang nusuk gitu, karena memang ada triknya kok. Jikalau Dokter Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Wah ini seru teman-teman ya, jadi lu mau ngasih apa intinya kalau gua ngelakuin itu gitu, ini luar biasa teman-teman ya. Ini kalau saya lihat ya Dokter Richard Lee aja ini sebenarnya kayak agak ragu, waduh, wah serius nih, gue mau ngasih apa nih gitu. Kalau gue kasih gede-gede dan kalau dia berhasil gimana ya, saya sih pandangnya seperti itu, lihat rautnya ya. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Wih mantap. mantap. Ini pembuktian kok, memang kita dari rumah udah bawa. Saya pribadi masuk cutter masalah apa? Profesi saya anti tembak. Ya kalau anti tembakan sebenarnya lebih berat daripada Beda lagi. beda lagi. Ada lagi pelajarannya. Dokter aja mau belajar dokter teknik ada dokter teknik ada lagi kan? Oke. Nah teman-teman, kalau saya lihat ya dari dia bicara tiba-tiba kalau saya itunya itu ahlinya itu ahli tembak lah intinya ya, seperti itu ya, seolah-olah dia itu mengalihkan ya kalau yang lain mah ya bukan bakat saya lah gitu, seolah-olah ya teman-teman ya. Sini kasih saya dulu. Dia kalahnya sama jarum neraka ini. Wow, dia kalahnya sama jarum neraka ya katanya ya, berarti kan sama semua jarum bisa dong ya kan.
Ngeliatinnya kayak kaget teman-teman ya. Nah, sini doang. Di dalamnya ada nggak dalamnya? Yang mana nih? Wah, jangan, itu steril ya. Ya sudah dibuka. Apa? Ujungnya ini yang ini. Tadi ujungnya. Iya. Ya sama aja bohong tuh. Kalau ujung tadi mah. Nah teman-teman, dari hasil pembicaraan dia, saya bisa sedikit ambil pendapat dari saya sendiri ya, bahwa berarti dia tidak bisa tidak kebal dengan jarum yang ujungnya tajam. Dalam artian kalau ujungnya tajam itu susah diakalin. Ketika ditusuk tentunya dia akan mudah tembus seperti itu. Beda lagi kayak jarum pentul. Jarum pentul ini kalau ditusuk segini, ini masih aman-aman aja di pipi kita ya. Terus dia tekniknya tinggal dibengkokin ke atas seperti ini contoh. Tapi kalau jarum itu ya, jarum suntik yang kayak tadi ujungnya tajam, ini diginiin bisa tembus. Seperti itu ya. Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Bisa batang. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus, dimasukin. Lihat lo ini. Ini nggak sama batang-batangnya ini. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Wah, tapi luar biasa teman-teman. Dia meminta batang yang lebih keras. Boom. Oh ini. Aja itu dia. Siapa yang nyolokin? Saya. Kalau saya pribadi gimana? Nah teman-teman ya, ketika dia nanya siapa yang nyolokin, terus ya yang nyolokin saya katanya ya. Kalau saya pribadi gimana ya, itu nandain bahwa memang mungkin dia menggunakan trik, karena kalau orang lain yang nyolokin dia tembus begitu sih. Nah kan ada trik bisa. Bawa dua jarumnya. Sekali sewang sama saya. Tuh kan endingnya teman-teman ya, endingnya sekali sewang katanya gitu. Intinya gua nusuk lu nusuk gua lah, itu kan jadi gimana ya? Itu kan berarti siapa yang membuktikan siapa gitu, mau membuktikan apa gitu. Itu sih namanya tarung gitu ya, siapa yang lebih kuat namanya, itu bukan pembuktian. Ke saya? Iya. Saya nggak bisa kebel, pasti tembus. Ya. Nah kalau saya pasti tembus. Begitupun saya tentang saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah, ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah itu kalau itu duel, kali ini kan kita pembuktian. Nah benar teman-teman ya, apa yang dikatakan Dr. Richard Lee itu ya, ini kan pembuktian gitu. Kalau pembuktian ya intinya bukan duel. Kalau duel ya iya sekali-sekali. Ini kan pembuktian misalkan saya bilang saya kebal jarum ya kan, ya udah saya buktikan. Saya nggak perlu meminta, ya udah saya nusuk lu balik ya gitu. Kalau kayak gitu ya intinya apa ya, duel, benar intinya. Iya, Kalau saya ini kasih- kan beliau ini kan bukan Marcel, Iya, saya maksudnya kan bukan bukan, ini Marcel. kan dokter. Saya kasih iPhone. Tuh, kasih iPhone. Nah rekannya ya teman-teman itu sangat yakin sekali ya. Jadi ini kan bukan Marcel katanya ya kan, ini kan dokter gitu, dikasih iPhone lagi katanya ya. Kita lihat ya kelanjutannya ya seperti apa, ini lagi dipanas-panasin. Di belakangnya terusnya. Nggak. Saya masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Nah teman-teman ya tetap nggak mau ya, intinya di belakang aja katanya gitu. Padahal diituin lagi tuh, dikasih sayembara lagi nih iPhone gitu ya. Tapi tetap kayaknya nggak bisa, nggak berani ya, karena memang beda mungkin jarumnya ya. Dia mungkin belum mempelajari tekniknya gitu, cara bengkokinnya gimana, karena jarum suntik itu kan ujungnya tajam. Ini diginin doang nembus teman-teman ya. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Ambil Nggak. avokat baru. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Itu teman-teman. Kuasa hukumnya lucu juga ya. Udah masukin aja, terus dia aja ya, jindannya intinya, ini beda lagi, nggak bisa. Ente kadang-kadang jadi lucu, jadi temenan tapi kok lucu gitu ya. Sebenarnya kan jarum pentol dengan ini kan Benar, beda lebih besar. Tajam ini. Lebih keras ini, lebih keras ini. Tajaman ini. Tapi kalau lebih tajam ini. tajamnya tajam ini benar-benar. artinya gini. Artinya di dalam dunia. Tapi kan sama-sama jarum. Iya, dalam dunia perdukunan itu yang sebenarnya tadi masing-masing mempunyai bidang dan karakter. Oke. Tuh ya teman-teman, akhirnya ya memang intinya ya ini tajaman ini gitu ya, nggak bisa lah intinya gitulah gitu, belum mempelajari, bukan spesialisasinya gitu. Yang saya yakini adalah teman-teman, karena jarum pentul itu memang nggak terlalu tajam ujungnya, sehingga ketika ditusukin itu nggak akan tembus langsung gitu ya, kecuali benar-benar kenceng saya tembus nanti. Tapi kalau
cuma nusuknya segini, ini nggak akan tembus. Nah, tinggal dibelokin lagi. Itu sih, ini sih itu saya pendapat saya ya. Kalau jarum suntik itu kan tegas, ya kan, tipis, terus juga kuat, tajam, ya kan. Ketika ditusukin kan segini bisa tembus gitu. Bengkokinnya juga mungkin agak susah gitu. Ketika dibengkokin dia bisa nusuk malah gitu. Itu sih pendapat saya ya. Sekarang ini dah, dia tuh kapan kita bikin waktu? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah. Ini teman-teman, ya Bang, kuasa hukumnya lucu juga. Udah sekarang aja katanya. Jadi kan Jindannya ini kepengennya itu buat waktu lagi gitu intinya ya. Mungkin dia mau mempelajari dulu triknya, caranya. Tapi penguasa hukumnya udah sekarang aja. Ente kadang-kadang ya. Ini lucu teman-teman, lucu banget sebenarnya ya. Ini akhirnya tuh iPhone 13 katanya ya, ditawari lagi iPhone 13 loh. Itu kalau bisa bener-bener dapet iPhone 13. iPhone 13. Gimana? Ini Ketemu misalnya. ini udah. Tak mana deh. Ayo. Baca udah cepat. Ini aduh lucu ini tetap aja ini ayolah gitu intinya. Ini jadi intinya kan rekannya ini udah buktiin aja lah gitu, karena mungkin dia percaya ya lu bisa kok gitu. Nah ini Jindannya ini yang nggak percaya sama diri sendiri mungkin gitu. Ayo. Udah, tenang aja. Cuma kita laki-laki. Udah. Tenang aja. Izin ntar ya. Izin. Izin lu taruh enggak apa-apa. Dia ngobrol dulu sama jarumnya. Ngobrol ente. Nah, siap. Akhirnya dia berani teman-temannya, akhirnya dia berani. Kita lihat ya, apakah benar akan terjadi pembuktian atau tidak ya. Dia akan ngelihat jarumnya dulu, katanya dia menyelidiki dulu, dia ke belakang dulu, entah mau ngobrol dulu sama jarumnya atau gimana ya, saya nggak tahu ya. Ngapain dia bawa jarum nih? Enggak, dia dulu, jambe dulu. Karena nusuknya pakai gini kan. Ini Dokter Richard ini emang lucu juga ya teman-teman ya. Ini si jarum ini kan udah dibawa ya ke belakang ya. Ngapain tuh katanya, ini mau dijampi-jampi dulu. Ini kan nusuknya pakai jarum ini padahal. Beda jarum. Dokter, ini aja dah, tembak-tembakan yuk. Saya tembak dulu satu. Saya tembak saya? Enggak. Matilah saya. Enggak, tenang aja. Enggak mau saya. Kalau itu Kalau nyawa saya dengar. Cari debus yang pakai jarum itu. Video. Oke, artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi Tapi nanti nungguin fayakun dari Allah. Oke, saya hargain. Akhirnya tidak jadi teman-teman, karena mungkin setelah dilihat memang ini jarum nggak bisa nih gitu ya. Intinya dia kebal, tapi kalau nggak kebal dengan jarum suntik gitu, berarti kita tahu bahwa orang kebal kita lawan pakai jarum suntik. Thank you. Jadi nggak jadi iPhone 13 nih ya? Hah? Nggak jadi iPhone 13 ya? Udin aja dah. Udin nggak bisa. Udin nggak bisa. Udin nggak bisa. Akhirnya ya intinya ya Samsudin aja lah gitu ya, yang dapat iPhone itu. Intinya dia nggak bisa lah kalau saat itu, nggak bisa ya, nggak tahu kalau nanti ya. Tapi pakai itu udah oke, Udin. Dites begitu. Pakai pisau. Oh, kalau dia nggak berani pakai itu. Dia berani loh pakai pisau loh. Udin. Tapi Tapi kesayat dia. Tapi saya. Kesayatnya itulah. Kalau Udin katanya dia berani ya, pembuktian menggunakan pisau tapi kesayat teman-teman ya. Sudah kata. Berani nggak pakai pisau? Ngisi orang aja dah saya. Ngisi orang. Ngisi orang. Habis diisi orangnya pakai scalpel bisa. Jangan isikat. Bisa. Jangan pakai cutter, pakai pisau. Enggak tajam. Beda lagi cerita. Nah, ini kan jarum. Sama-sama tajam. Jarum, silet, cutter, beda lagi cerita. Serius. Oh gitu. Bolehlah cari orang paling sakti paling ini. Pasti ditantang cutter. Nanti dulu. Mikir dulu saya. Oh, mikir Tuh. dulu. Nah teman-teman, barusan sudah pembuktian ya, yang rupanya gitu kalau pakai jarum suntik dia nggak berani, kalau pakai cutter nggak berani gitu ya. Intinya ya bisa kita bilang, bisa kita simpulkan bahwa apa yang dia lakukan adalah trik ya. Karena apa saya bilang trik? Ketika dia menusukkan jarum ya, pertama tidak dilihat secara real ya,
jadi seperti ditutup-tutupi seperti itu yang pertama. Yang kedua, dia menusukkan jarumnya sendiri, enggak dengan orang lain gitu ya, dan enggak transparan, enggak terbuka, intinya tertutup gitu. Dan ketika ditantang dimasukkan jarum oleh orang lain, dia malah mengajak duel. Intinya ya udah sekali ewang katanya ya, yang artinya sekali-sekali, dua sekali lu sekali ya. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Banyak orang yang menganggap dirinya sakti ya, mempunyai ilmu yang rupanya teman-teman hanya menggunakan trik. Saya nggak tahu dia ini beneran sakti atau tidak. Teman-teman bisa nilai sendiri saja dari video yang kita tonton barusan ya. Kalau saya pribadi, sejujurnya saya berkata bahwa itu hanya trik saja ya. Dia mempelajari layaknya pesulap ya. Pesulap itu kan triknya semakin dipelajari semakin rapih mainnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekian saja teman-teman. Kalau ada yang nggak sepakat dengan apa yang dengan pendapat saya gitu ya, itu hak teman-teman dan saya pun punya hak untuk berpendapat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.